Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Hadirin muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Dengan datangnya Ramadan, datangnya syahrul Ramadan, datangnya bulan banyak hikmah, datangnya bulan yang penuh keberkahan, datangnya bulan yang penuh lipatan ganda. Jadi marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, yaitu marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan atas nikmatnya lah datangnya Ramadan ini. Kalau tidak ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan bisa yaitu melaksanakan puasa Ramadan. Hadirin jemaah rahimakumullah. Datangnya bulan Ramadan ini pastinya kita sudah tahu bahwasanya datangnya bulan Ramadan ini kita diwajibkan bagi muslimin wal muslimat yaitu melakukan puasa, yaitu menahan diri kita dari makan dan minum. Dan begitu pula bukan hanya kita menahan minum dan lapar, tetapi menahan syahwat, yaitu menahan hawa nafsu kita. Hadirin rahimakumullah. Marilah dengan datangnya bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa fasabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dan kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu beribadah kepadaku. Berarti telah jelas bahwasanya dalam hidup ini kita untuk ibadah. Dengan datangnya bulan Ramadan, kita untuk ibadah, untuk berlomba-lomba mencari kebaikan, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah saya pada hari ini yaitu untuk menyampaikan tausiah singkat. Apabila ada yang bermanfaat, itu datangnya dari Allah. Apabila tidak ada yang bermanfaat, itu datangnya dari saya, karena saya manusia yang dhaif. Hadirin rahimakumullah. Tausiah saya hari ini akan saya beri judul berkurangnya berkah dalam puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin telah jelaskan bahwasanya yang bisa mengurangi berkah puasa, yang bisa mengurangi pahala puasa kita, yang pertama, orang yang sering berbohong. Yang kedua, orang yang mengadu domba. Yang ketiga, menghibah, yaitu menceritakan atau menjelek-jelekan orang. Hadirin
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yaitu dia memakan makanan yang haram. Yang kelima, yaitu dia melakukan apa itu? Maksiat atau memandang bukan muhrimnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi telah dijelaskan dalam hadis ini dari Imam Al-Ghazali tadi. Dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin telah jelaskan bahwasanya kita dalam puasa ini untuk selalu ibadah, untuk mencari imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, marilah kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dalam bulan puasa ini, dalam syahrul Ramadan ini, kita hanya mendapatkan lapar dan minum. Tetapi marilah kita selalu beribadah, supaya beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Niatkan di dalam diri kita supaya puasa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hadis ini telah dijelaskan bahwasanya yang bisa membatalkan puasa kita itu yang akan bisa, yang berbahaya di dalam puasa kita. Kita tidak sadar. Dalam sehari-hari kita duduk-duduk dengan teman kita, tidak tahu apa yang kita katakan. Apakah itu baik atau tidak baik. Apabila kita melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu yang tidak baik, mengibah orang, maka itu akan kuranglah nilai ibadah kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang munafik. Ini juga akan bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama, orang-orang yang berbicara, dia berdusta. Apabila dia berjanji, dia akan mengingkari. Yang ketiga, apabila dia dikasih amanah, dia mengkhianati. Jadi dari hadis ini bukan hanya kita mengadu domba ini saja tadi, tapi bisa kita lihat dari keseharian kita bahwasanya kita di dalam dunia ini, datangnya bulan Ramadan ini, kita untuk ibadah. Apabila ibadah kita diikuti melakukan sesuatu yang tidak baik, maka akan berkuranglah nilai ibadah kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya bulan puasa ini, khususnya diri saya sendiri dan untuk jemaah rahimakumullah. Jadi marilah kita senantiasa untuk memperbaiki diri kita. Jangan melihat diri kita ini lebih baik, tetapi kita selalu memperbaiki diri. Tadi telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran, fasabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saya yang dapat saya sampaikan. Jadi hadirin jemaah rahimakumullah, niatkan di dalam diri kalian untuk ikhlas dalam berpuasa. Apabila di dalam diri kita sudah ada keikhlasan, niat yang lurus, niat yang kuat, insya Allah puasa kita tidak akan sia-sia. Dalam hadis Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi itu dalam hadis Rasulullah. Dalam hadis Rasulullah itu bukan hanya kita dalam bekerja dalam sehari-hari, dalam puasa pun kita harus berniat yang kuat supaya kita beribadah itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.